Gimana kabarnya hari ini? Luar biasa. Dan Tante berharap kita semua apa? Sehat ya. Sudah siap memuji Tuhan? Yuk anak-anak, kita sebelum memuji Tuhan kita berdoa dulu ya. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus, selamat pagi. Terima kasih Tuhan, hari ini kami bisa ibadah Victory Kid kembali. Kami undang Tuhan Yesus hadir, baik di kamar kami, di rumah kami, juga untuk teman-teman yang lain. Biarlah Tuhan hadir melawat kami, memberikan kami sukacita lewat pujian, lewat setiap gerakan yang akan kami pakai, juga saat kami mendengarkan firman Tuhan, biar kami bisa mengerti dan menerapkan dalam hidup kami. Terima kasih Tuhan, terpuji namamu, dalam nama Tuhan Yesus, haleluya, amin. Pimpinan pujian akan dilayani oleh Om Panja. Ayo adik-adik semua di rumah, salam ya. Shalom. Saya yakin adik-adik di rumah penuh dengan sukacita hari ini. Iya. Ya, kita hari ini mau memuji Tuhan, kita mau bergoyang untuk Tuhan, ya, kita mau menyenangkan hati Tuhan. Ya begitu ya Tante Kres ya. Iya. Adik-adik semuanya Om undang untuk bangkit berdiri. Berdiri ya adik-adik semua, jangan malu-malu untuk bergoyang. Ya, mungkin ikuti nanti Tante sama Om ya. Kita gerakannya ya semuanya adik-adik bisa bergerak. Kita akan menyenangkan hati Tuhan. Mari kita akan pujian. Sebentar lagi mendengarkan cerita firman Tuhan. Ya. Om
ingin semuanya adik nanti waktu misalnya mendengarkan firman Tuhan, jangan main-main lagi, tapi duduk diam senantiasa untuk oleh firman Tuhan ditabur oleh diterima dengan adik dengan baik ya. Jadi mari adik semua kita akan satu pujian untuk boleh senantiasa memuliakan nama Tuhan kembali. Oke, adik-adik semua di rumah, kita akan mendengarkan cerita firman Tuhan, tapi terlebih dahulu kita akan berdoa untuk firman Tuhan. Ya semuanya adik-adik, ya tidak lagi ada yang main-main lagi. Ya, duduk dengan baik, lipat tangannya, tutup matanya, kita akan berdoa. Bapa di dalam surga, terima kasih. Kami semua sudah memuji Engkau. Kami boleh senantiasa menarik untuk Engkau. Kami senantiasa untuk boleh menyenangkan hati Engkau, ya Allah. Terima kasih Tuhan. Biarlah Engkau boleh sukacitakan lewat setiap pujian kami, lewat persembahan kami. Engkau Allah senantiasa disenangkan. Terima kasih Bapa. Sebentar hamba-Mu yang akan menyampaikan kebenaran firman-Mu. Biarlah senantiasa Allah urapi, berkati hamba-Mu. Apa yang menjadi keluar daripada mulut hamba-Mu, firman-Mu boleh nyata, boleh hidup bagi kami semua. Terlebih bagi adik-adik kami semua di rumah Tuhan. Berkati adik-adik kami semua Tuhan, firman-Mu Tuhan. Adik-adik boleh mengerti, boleh senantiasa, boleh kuat karena firman-Mu Tuhan. Berkati Tuhan semuanya Bapa, kami percayakan dari awal pertengahan jam firman-Mu Tuhan. Biarlah Kau kuasai hati dan pikiran kami semua. Hanya kepada-Mu Tuhan kami menyerahkan hidup kami. Terima kasih Bapa, kami siap untuk mendengarkan firman Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami sudah berdoa. Amin.
Salam, selamat pagi, selamat hari Minggu buat kita semua. Puji Tuhan kalau kita sudah menari, bernyanyi buat Tuhan. Dan saat ini kita akan kembali untuk belajar tentang kebenaran firman Tuhan. Belajar tentang sumber kehidupan kita di dalam setiap kehidupan kita, yaitu firman Tuhan. Disiapkan Alkitabnya atau Alkitab di rumah supaya nanti teman-teman di rumah, adik-adik semua boleh mempersiapkan diri untuk bacaan Alkitab, bahkan untuk ayat hafalannya. Hari ini kita khusus akan membahas cerita firman Tuhan pada minggu ini, yaitu tentang hanya satu Injil, ya. Hanya satu Injil. Nanti Om akan jelaskan apa itu Injil. Nanti kalian boleh baca di Kisah Para Rasul 4 ayat 12, Roma 1 ayat 6, 2 Korintus 3 ayat 2 sampai 3, Galatia 1 ayat 6 sampai 10, kemudian Efesus 4 ayat 14. Nanti boleh dibuka Alkitabnya, baca semua di rumah ya, dari bacaan-bacaan yang Om sampaikan tadi kepada adik-adik di rumah. Hari ini kita akan membahas satu tema, yaitu hanya satu Injil ya. Nah, adik-adik semua di rumah, siapa yang pernah naik mobil? Tunjuk tangan. Weh. Yang pernah naik motor siapa? Oke. Saya Om. Ya. Pernah nggak adik-adik di rumah melihat rambu-rambu lalu lintas seperti ini? Seperti ini. Ya. Mungkin seperti ini. Ayo. Mungkin seperti ini. Atau seperti ini, atau mungkin seperti ini, ya. Mungkin ada begitu banyak rambu-rambu lalu lintas yang pernah adik-adik pernah lihat di pinggir jalan ya. Ada petunjuk-petunjuk jalan yang terpampang, ya? Atau kalian lihat di pinggir jalan, ya. Nah, adik-adik, Om mau bertanya, kalau misalkan rambu-rambu jalan itu dibuat untuk apa? Iya, betul. Rambu-rambu lalu lintas itu dibuat untuk ditaati. Kenapa untuk ditaati? Kenapa ditaati rambu-rambu lalu lintas itu? Karena rambu-rambu lalu lintas itu adalah apa? Petunjuk, ya, petunjuk supaya satu, kita tidak tersesat. Yang kedua, supaya kita tahu kita harus melakukan apa di jalan. Apakah kita harus kencang? Apakah kita harus belok? Apakah kita harus menambah gas kendaraan kita supaya kita menanjak nanti tidak mundur kembali? Atau banyak hal, ya. Semua harus ditaati dengan baik. Nah, bagaimana jika tidak ditaati? Apa yang terjadi? Ya, kalau sering melanggar rambu-rambu lalu lintas, bisa jadi terjadi apa? Kecelakaan. Bisa jadi terjadi tabrakan. Atau mungkin bisa saja kalau kita tidak mengikuti rambu-rambu lalu lintas, atau pernah kita lihat Google Map, ya, petunjuk arah, kita tidak akan sampai kepada tujuan yang kita nanti mau capai. Atau mungkin kita bisa mengalami yang namanya musibah, ya. Atau ketika kita tidak mentaati rambu-rambu lalu lintas, kita nabrak lampu merah misalkan. Tiba-tiba kita ditangkap oleh polisi. Ya, kita tangkap polisi kemudian ditilang.
atau bisa juga nanti didenda atau banyak hal yang justru merugikan diri kita sendiri. Nah, kita akan belajar hari ini bagi orang Kristen, bagi orang-orang yang percaya kepada Tuhan Yesus Kristus, ya, kita memiliki rambu-rambu yang benar sebagai petunjuk jalan kehidupan kita. Kita sebagai orang Kristen memiliki rambu-rambu atau petunjuk arahan. Ya, kita diarahkan supaya tidak berbuat dosa seperti ini. Supaya kita tidak menyakiti hati orang lain seperti ini. Supaya kita tidak jahat kepada teman kita seperti ini. Ada rambu-rambunya. Ada tanda-tanda. Terus ada peta atau ada hal-hal yang membuat kita menjadi diingatkan kembali untuk tidak melakukan hal-hal yang buruk. Apakah itu? Yaitu Injil, ya, Injil Yesus Kristus. Karena hari ini kita belajar tentang hanya satu Injil, ya. Apa sih Om Injil itu? Apakah Injil itu semacam novel? Apakah Injil itu seperti buku cerita? Apakah Injil itu seperti koran? Ya, jelas bukan. Karena apa? Injil itu adalah kabar baik. Atau Injil itu adalah berita Kristus. Injil itu adalah berita tentang Yesus, ya, mengenai kasih dan keselamatan yang dilakukan bahkan Yesus berikan untuk umat manusia. Makanya ada firman Tuhan katakan karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini sehingga Allah mengaruniakan anaknya yang tunggal. Kenapa dia mengaruniakannya? Karena Allah mengasihi dan Yesus datang ke dunia untuk menyelamatkan kita. Ya. Jadi Yesus datang ke dunia, ya, untuk menebus dosa-dosa kita. Dan itulah berita kabar baik bagi kita bahwa Yesus datang untuk menyelamatkan umat-umat yang berdosa. Bagaimana dengan inti, ya, atau bisa dikatakan apa yang dilakukan Yesus ketika ia melayani di dunia? Yaitu ajarannya adalah tentang bagaimana ia memiliki kasih, ya, dan mengatakan bahwa satu-satunya sumber keselamatan bagi umat manusia adalah Yesus itu sendiri. Bahkan inti ajaran Yesus atau pelayanan Yesus itu dituliskan karena begitu pentingnya Injil kebenaran, kabar baik di dalam setiap kehidupan orang-orang yang percaya. Maka pengajaran Yesus, pelayanan Yesus dituliskan dalam 4 kitab, ya, yaitu Matius, Markus, Lukas, Yohanes. Itulah yang disebut dengan kitab Injil. Kalau begitu Om, gimana sih Om kita mengetahui bahwa Alkitab itu adalah firman Allah yang benar? Tadi dikatakan Injil itu adalah kabar baik. Nah, bagaimana kita tahu Om kalau Alkitab itu adalah firman yang benar sebagai petunjuk, sebagai arahan di dalam setiap segala tindakan kita, di dalam setiap kehidupan kita? Apa sih yang membuat kita yakin bahwa Alkitab itu adalah menjadi firman Allah yang benar, bahkan satu-satunya, ya, firman Allah yang benar yang bisa kita jadikan
menjadi tolak ukur, menjadi apa? Menjadi petunjuk, bahkan menjadi arahan yang benar di dalam setiap kehidupan kita. Nah, hari ini kita akan belajar ada 6 alasan mengapa kita percaya bahwa Alkitab adalah satu-satunya firman Allah yang benar dan menjadi satu-satunya petunjuk yang tepat di dalam setiap kehidupan kita. Boleh dicatat ya di rumah, adik-adik semua boleh catat. Yang pertama, alasannya adalah kesatuan beritanya. Ya, kesatuan beritanya. Apa sih beritanya? Tadi kan berita mulai dari kitab Kejadian sampai Wahyu, ya, itu berisikan berita kasih dan keselamatan yang diberikan kepada manusia. Bahkan Alkitab itu dituliskan kira-kira 40 orang penulis yang berbeda. Satu dengan yang lain berbeda tempat. Ya, tidak saling mengenal. Hampir 1600 tahun dituliskan Alkitab itu sendiri. Namun antara satu dengan yang lainnya menuliskan hal yang sama, ya, menuliskan berita yang sama, yaitu adalah mengenai kasih Allah bagi manusia dan rencana Allah untuk umat manusia. Rencananya apa? Menyelamatkan umat manusia dari hukuman dosa. Ada penebusan dosa. Sampai Yesus tersalib, mati di kayu salib adalah untuk menebus dosa-dosa manusia. Ya, jadi yang pertama adalah kenapa Alkitab atau firman Allah, Alkitab itu menjadi sumber satu-satunya, ya, menjadi satu-satunya firman Allah yang benar yang kita percayai sebagai orang-orang percaya. Yang pertama tadi kesatuan beritanya. Bayangkan dituliskan kira-kira 40 orang penulis, tidak mengenal satu dengan yang lain, tetapi berita utamanya adalah sama, yaitu tentang apa? Kasih dan rencana Allah untuk menyelamatkan umat manusia dari hukuman dosa. Yang kedua, ya, yang kedua dikatakan firman Allah adalah abadi. Ya, semua di dunia ini tidak abadi. Daging kita boleh menjadi busuk, kalau minggu yang lalu ya, menjadi tanah, menjadi tulang-tulang, ya, semua bisa menjadi lenyap, ya, di dunia ini. Tetapi yang membuat kita menjadi yakin bahwa firman Allah adalah satu-satunya sumber kebenaran yang paling tepat, ya, menjadi firman Allah yang benar di dalam kehidupan kita adalah bahwa firman Allah itu abadi, kekal, ya. Firman Allah itu berita Allah itu tidak pernah tua, tidak pernah tidak berlaku bagi kehidupan manusia. Selalu baru setiap hari, tidak pernah ketinggalan zaman. Lahir orang yang baru lahir, maka firman itu juga menjadi baru bagi dia. Berita atau firman Tuhan yang kita baca setiap hari di dalam Alkitab selalu baru, tidak pernah tua, ya. Bahkan firman Allah itu menjadi sumber kekuatan kita setiap hari, ya. Jadi berita Allah itu nggak pernah, aduh ketinggalan zaman, nggak pernah. Aduh mah itu udah usang, tidak pernah. Tetapi selalu baru setiap hari. Yang ketiga adalah firman Allah itu beredar. Firman Allah itu beredar lebih banyak dari buku-buku yang lain, dari novel, buku-buku cerita, semua, ya.
Kenapa dikatakan beredar lebih banyak? Karena Alkitab itu, ya, berita Allah ini karena saking begitu sangat luar biasanya, ya, dan bahkan isi dari Alkitab ini dapat nanti menjadi hal yang membuat orang berubah. Nanti kita akan bahas di poin terakhir. Sehingga firman Allah ini diterjemahkan ke hampir semua bahasa yang ada di seluruh dunia. Bayangkan ya, saking begitu berharganya firman ini, makanya diterjemahkan sampai hampir ke seluruh bahasa yang ada di muka bumi kita ini. Apa sumber yang lain? Ya, yang keempat adalah berita Injil itu tetap terpelihara. Alkitab ini sudah lama ada, sudah lama dituliskan, ya, dari papirius dulu, wah semua dari gulungan kertas itu dulu ya. Ya, nanti boleh dibuka atau dicari di internet bagi yang sudah bisa sumber Alkitab itu apa dulu, tahap-tahapannya nanti boleh. Dan Alkitab ini sudah lama dituliskan. Tetapi walaupun banyak orang berusaha untuk menghapuskannya, melenyapkannya, bahkan membakar ya, menyembunyikannya, tetapi tidak pernah ada orang yang berhasil untuk melenyapkan atau menghapuskan Alkitab ini. Selalu terpelihara, selalu ada bisa untuk dibaca setiap orang. Ini adalah alasan-alasan mengapa Alkitab itu menjadi firman Allah yang benar di dalam kehidupan orang-orang yang percaya. Yang kelima adalah bahwa nubuat dalam Alkitab itu digenapi. Nubuat mulai dari perjanjian lama sampai perjanjian baru, ya, kitab Kejadian sampai Wahyu itu banyak nubuat-nubuat yang sudah terjadi dari dulu sampai sekarang, kehidupan sekarang kita pada masa kini. Ada gempa, ada perang, ada penganiayaan, ada macam-macam, ya. Bahkan mungkin kalau kita baca di dalam Alkitab ada begitu banyak nubuat-nubuat yang sudah terjadi, dan semua yang dituliskan di kitab Perjanjian Lama digenapi di kitab Perjanjian Baru. Ya. Jadi nubuatnya itu benar-benar digenapi, benar-benar terjadi. Ya, seperti apa yang dituliskan di dalam Alkitab. Kemudian apa alasan lain sehingga firman Allah itu menjadi berita atau menjadi firman Tuhan yang benar di dalam setiap kehidupan kita? Alkitab itu menjadi firman yang benar di dalam setiap orang-orang yang percaya. Yang keenam adalah kuasa berita Injil mengubahkan kehidupan orang. Ya, ada begitu banyak orang-orang di dunia, atau bahkan kita baca di dalam Alkitab, ya, atau mungkin pernah kita dengar berita bahwa ada seorang yang begitu jahat, yang begitu sangat beringas, tidak mengenal kasih. Tetapi ketika dia membaca Alkitab, hatinya tersentuh, ya. Kemudian dia mentaati firman Tuhan, mengikuti petunjuk-petunjuk dari firman Tuhan, ya. Salah satunya kalau kita baca di dalam Roma ini tadi adalah Paulus, ya. Dia tadinya adalah orang jahat yang mau berusaha untuk menganiaya orang-orang percaya, tetapi ketika dia disentuh oleh Tuhan, maka dia pun menjadi berubah, menjadi orang yang membawa berita sukacita ke seluruh dunia. Ya, jadi yang terakhir adalah bahwa kuasa berita Injil itu mengubahkan kehidupan. Makanya begitu banyak orang bertobat. Karena apa? Karena dia membaca Alkitab, karena dia mengikuti apa yang
difirmankan di dalam Alkitab. Ya, kehidupannya akan berubah jika benar-benar ia percaya dan melakukan firman Allah dalam kehidupannya. Ya, jadi hari ini kita sudah belajar bahwa hanya satu-satunya Injil yang bisa kita percayai. Karena apa? Yang tadi yang kita sudah boleh pelajari itu, yang pertama, karena memang firman Allah dalam Alkitab itu kesatuan beritanya itu menjadi kesatuan berita yang selama-lamanya ya dipercaya banyak orang. Ya, yang dituliskan bahwa kesatuan beritanya itu sama, yaitu yang diberitakan adalah apa? Tentang kasih dan keselamatan bagi umat manusia. Kemudian firman Allah itu abadi. Kemudian firman Allah itu beredar sampai ke seluruh pelosok dunia. Bahkan berita Injil itu tetap terpelihara walaupun banyak orang yang tidak senang dengan firman Tuhan, tidak senang dengan Alkitab, tapi tetap terpelihara sampai sekarang. Bahkan nubuatnya digenapi di dalam setiap kehidupan kita. Bahkan kehidupan kita yang kita alami sekarang ini adalah nubuat dari firman Allah. Dan yang keenam adalah kuasa beritanya mengubahkan kehidupan kita. Mari tetap kita yakin dan percaya bahwa Injil ini adalah sumber kehidupan kita dan satu-satunya rambu-rambu kehidupan kita, sehingga kita tidak jatuh dalam dosa. Yuk, ayat hafalannya dibuka dalam Roma 1 ayat 16. Roma 1 ayat 16. Begini firman Tuhan. Sebab aku mempunyai keyakinan yang kokoh dalam Injil, karena Injil adalah apa? Kekuatan Allah yang menyelamatkan setiap orang percaya. Sekali lagi, sebab aku mempunyai keyakinan yang kokoh ya dalam Injil. Dalam Injil ini, karena Injil adalah kekuatan Allah yang menyelamatkan orang yang percaya. Amin. Ya, puji nama Tuhan. Firman Allah sampai di sini, cerita firman Allah sampai di sini. Biar Tuhan yang menjamah hati adik-adik semua mengerjakan itu di dalam setiap kehidupan kita, bahwa kita adalah orang yang percaya hanya Injil satu-satunya firman Allah yang benar di dalam setiap kehidupan kita, bahwa firman Allah adalah satu-satunya petunjuk yang benar di dalam kehidupan kita. Puji Tuhan. Sampai ketemu minggu depan ya, dengan cerita-cerita yang baru lagi yang dapat kita dengar dan kita boleh lakukan di dalam setiap kehidupan kita. Amin. Mari kita berdoa. Tundukkan kepala, tutup matanya. Mari kita berdoa. Bapa kami di surga, terima kasih buat firman-Mu hari ini, cerita yang boleh disebarkan, dibentangkan di dalam setiap kehidupan kami, bahwa kami percaya bahwa Injil, firman Allah adalah satu-satunya petunjuk yang benar di dalam setiap kehidupan kami. Karena kami tahu ya Tuhan, bahwa Injil-Mu mendatangkan atau memberitakan kabar baik, itu kabar sukacita, di mana Allah memberikan kasih yang begitu besar kepada setiap kami, dan Allah menyelamatkan kami dari dosa-dosa kami. Terima kasih Tuhan. Berkati kami semua, berkati orang tua yang mendampingi, berkati firman-Mu yang boleh bekerja di dalam setiap kehidupan kami ya Tuhan. Terima kasih, kami siap untuk melakukan kebenaran firman Tuhan, dan kami siap untuk melakukan kebenaran firman Tuhan, dan kami percaya Injil adalah satu-satunya petunjuk yang benar di dalam setiap kehidupan kami. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa dan mengucap syukur. Yang percaya semua katakan amin. Ya, selamat hari Minggu, selamat beraktivitas, tetap semangat. Tuhan Yesus memberkati. Salam.